Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Rizky Nurhaliza, NIM 11200030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji normalitas adalah sebuah uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas adalah uji yang mendasar sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dikarenakan di beberapa uji statistik mengharuskan data yang akan diteliti harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas sebuah data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Q-kuadrat, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah uji yang digunakan untuk penelitian yang memiliki jumlah sampel kurang dari 50. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas Shapiro-Wilk. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial, perlunya kita mengetahui konsep dasar dari uji normalitas. Yang pertama, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebab dalam statistik parametrik, distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat yang mutlak untuk terpenuhi. Yang kedua, uji ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independent sample t-test, uji paired sample t-test, dan uji ANOVA. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,050, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,050, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kali ini saya akan menggunakan studi kasus sebagai contoh. Seorang guru ingin mengetahui apakah hasil belajar matematika kelas 8A dan B di SMP Al-Karomah berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan hasil belajar matematika kelas 8A dan kelas 8B di SMP Al-Karomah berdistribusi normal agar bisa melanjutkan uji tes selanjutnya. Maka dari itu diambil sampel dari kelas 8A dan kelas B sebanyak 40 siswa sebagai berikut. Langsung saja kita menuju tutorial. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian masuk ke variable view. Di sini ada kolom name, type with decimal label, value, missing, kolom, alien, measure, dan row. Langsung saja pada kolom name kita isi dengan A, kemudian yang kedua B. Pada kolom label kita isi kelas A dan kelas B. Karena nilai yang kita gunakan tidak mengandung unsur koma, maka desimalnya kita nolkan. Kemudian masuk ke data view. Di sini sudah ada kolom A dan B. Selanjutnya pada kolom A kita akan isi dengan nilai matematika dari kelas 8A. Copy. Selanjutnya kolom B kita masukkan nilai matematika dari kelas 8B.
Setelah itu, data tersebut bisa kita simpan dulu atau bisa langsung kita klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian ke Explore. Di sini ada kolom variabel A dan variabel B. Selanjutnya kita akan pindahkan variabel A ke kolom Dependent List. Kelas B juga kita pindahkan ke dalam kolom Dependent List. Kemudian kita klik Plots. Pada boxplot kita centang faktor levels together. Kemudian pada kolom deskriptif kita centang stem and leaf. Kemudian normality plot with test kita centang. Selanjutnya klik continue. Jika sudah, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul output hasil analisis uji normalitas. Yang pertama, cache processing summary. Di sini kelas A memiliki N, yaitu jumlah data atau sampel berjumlah 22 siswa. 100% N, tidak ada yang missing karena semuanya masuk. Kemudian kelas B memiliki data yang sama, 22 siswa, 100% masuk dan tidak ada yang missing. Selanjutnya, karena kita ingin melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, langsung saja kita masuk ke tabel test of normality. Karena data berjumlah kurang dari 50, maka kita menggunakan test of normality Shapiro-Wilk. Jadi kita akan fokus ke dalam tabel yang ini. Di sini kelas A dengan jumlah 22 siswa memiliki signifikansi 0,189. Jadi di kelas A memiliki signifikansi 0,189, sedangkan di kelas B dengan jumlah siswa 22 siswa memiliki signifikansi 0,290. Berdasarkan hasil dasar keputusan, maka kita akan bandingkan dengan hipotesis yang sudah ada. Berdasarkan data tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu hasil belajar matematika kelas 8A dan B berdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatif, hasil belajar matematika siswa kelas 8A dan B tidak berdistribusi normal. Dengan kaidah pengambilan keputusan, yakni jika signifikansi lebih besar dari 0,050, maka HU diterima. Sedangkan jika signifikansi kurang dari 0,050, maka HU ditolak. Berdasarkan tabel test of normality, kelas A memiliki signifikansi 0,189 dan kelas B memiliki signifikansi 0,290. Maka dari itu, sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan, dapat disimpulkan signifikansi kelas A sebesar 0,189 lebih besar dari 0,050. Artinya, data nilai matematika kelas A berdistribusi normal. Kemudian,
Yang kedua, signifikansi kelas B yaitu 0,290 juga lebih besar dari 0,050, artinya hipotesis 0 diterima, yaitu artinya data nilai matematika di kelas 8B berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar matematika kelas A dan B berdistribusi normal. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa hasil matematika kelas A dan B tidak berdistribusi normal, yaitu hipotesis alternatif, ditolak. Dan hipotesis yang menyatakan bahwa nilai hasil belajar matematika kelas A dan B berdistribusi normal, yaitu hipotesis 0, diterima. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi banyak orang. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.